perjuangan bersama Rasulullah SAW dan pengorbanannya untuk Rasulullah SAW. Akan tapi di sini saya ingin membahas 1-2 kisah saja bagaimana Siti Khadijah berbakti terhadap suaminya dan apa saja keutamaan dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baik, yang pertama di sebelah sana itu ada nasabnya Siti Khadijah bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di kakeknya yang kelima yang bernama Qusay bin Kilab. Jadi nasabnya Nabi bertemu dengan nasabnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah ketika itu umur Nabi berapa, Pak? 25. Umurnya Siti Khadijah berapa, Bu? 40 tahun. Nabi Muhammad SAW jadi suami yang keberapa dari Siti Khadijah? Pertama apa kedua? Pertama kedua? Yang ketiga, benar ibunya. Masya Allah. Walaupun menjadi yang ketiga di kehidupan Siti Khadijah, akan tetapi cintanya Nabi Muhammad SAW untuk Siti Khadijah sangat-sangatlah sempurna. Kenapa? Tadi kita saksikan bersama-sama Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro. Saat itu Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap, yang mana melihat kanan kiri semuanya malaikat Jibril. Saat itu Nabi Muhammad SAW takutnya luar biasa. Bayangin aja bapak-bapak berada di Gua Hiro tengah malam sendirian terus melihat makhluk halus, takut nggak, Pak? Takut. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, takutnya luar biasa hingga badannya bergetar. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung pulang ke rumah istrinya karena tempat ternyaman bagi suaminya siapa, Bu? Istrinya. Maka jika ada suami yang gak nyaman di rumah, Bu, ada tanda tanya berarti, Bu. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung pulang ke rumah istrinya dan berkata kepada istrinya, Zammiluni, wahai istriku, tolong selimuti aku. Maka istrinya tidak berkata apapun, langsung menyelimuti Rasulullah SAW dan membiarkan Rasulullah SAW hingga tenang. Dan di sini bisa menjadi konsep untuk ibu-ibu juga. Nanti misalnya suaminya pulang kerja, jangan ditanya, Bu, dari mana? Jam segini baru pulang. Dari mana aja, ngapain di luar? Jangan, Bu. Tapi dibiarkan dia tenang terlebih dahulu, kasih makan, minum, kalau perlu diselimutin. Benar nggak, Pak? Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mulai tenang, baru ditanya oleh Siti Khadijah, ada apa wahai suamiku? Saya melihat engkau sangat gelisah dan sangat takut. Jika kau ingin cerita, ceritalah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tadi saya melihat malaikat Jibril berada di Gua Hiro dan saya takut terhadap diri saya takut terjadi apa-apa terhadap diri saya. Maka lihat perkataan wanita hebat yang mampu menenangkan hati Rasulullah SAW. Apa kata-katanya ini? Abshir fa wallahi la yukhzikallah abad. Kabar gembira untuk wahai suamiku, karena mustahil Allah menghinakanmu, mustahil Allah menyanyiakanmu, karena saya sebagai istrimu. Siapa, Bu, yang paling paham suaminya, Bu? Istrinya. Saya sebagai istrimu, saya tahu kau orang yang suka menyambung silaturahmi, kau orang yang perkataannya jujur, kau orang yang suka membantu orang lain. Masa iya manusia sempurna kau Allah menghinakan? Itu hal mustahil bagi saya. Maka di saat itulah Nabi Muhammad SAW hatinya bertambah tenang dan cintanya bertumbuh besar kepada Siti Khadijah hingga Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi hingga Siti Khadijah wafat. Dan di sini bisa menjadi konsep untuk ibu-ibu, jika hati seorang laki-laki sudah didapatkan oleh ibu-ibu, maka mustahil mereka mencari wanita yang lain. Benar nggak, Pak? Kemudian keutamaan Siti Khadijah ada dua. Rasulullah bersabda, ada dua wanita hebat di dunia ini. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran atau ibunda Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Allah menjanjikan untuk Siti Khadijah rumah dari permata di surga. Dan semoga Allah memberikan itu juga kepada kita semua. Amin. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini bisa kita lihat yang laki-laki mungkin sebelah sinian, dari ibu-ibunya bisa lihat, atau mungkin yang laki-laki sebelah sana kali, ya nggak apa-apa lah. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW ini dalam waktu 18 tahun. Dalam waktu 18 tahun beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Tidak hanya itu, Imam Bukhari setiap meletakkan satu hadis di kitabnya akan sholat istikharah 2 rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih ada 7.300-an hadis. Jadi bisa dikatakan Imam Bukhari sholat istikharah sebanyak 7.300-an kali untuk membuat kitabnya ini yang bernama Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari berkata, saya hafal hadis yang sahih sebanyak 200.000 hadis, yang palsu saya hafal 100.000 hadis. Jadi totalnya berapa, Bu? 300.000 hadis. Nah, seandainya kita belum mampu menghafal hadis Rasulullah, semoga anak keturunan kita mampu menghafalnya. Amin. Kita lanjut ya.
ada wanita hebat dari Pakistan yang bernama Nasim Akhtar. Beliau menenun Al-Quran ini selama 30 tahun. Selama 30 tahun beliau menenun Al-Quran ini, dan itu alat-alat yang ia gunakan untuk menenun. Dari umurnya masih muda 32 tahun hingga umurnya 62 tahun. Setiap jam 12 malam hingga subuh beliau menenunnya. Dan alhamdulillah orangnya masih hidup dan sudah berkunjung ke Museum Wahyu ini sebanyak 2 kali, dan bangga hasil karya bisa dipajang di Museum Wahyu ini. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjut. Bapak itu sebentar. Yang laki-laki boleh sebelah kanan, yang laki-laki boleh sebelah kanan. Yang laki-laki boleh sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Bentar Ibu. Kanan sana, Bos. Yang di belakang dipercepat. Bentar Ibu. Tuh ada ya. Baik Bapak sekalian, bisa dilihat gunung sebelah kiri saya. Gunung sebelah kiri saya banyak orang sedang mendaki menuju Gua Hiro. Di sanalah Gunung Nur yang terdapat dalamnya Gua Hiro. Saat ini menggunakan tangga dan memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Dan itu kedepannya tangga tersebut akan ditutup secara permanen. Semuanya menggunakan satu jalur, yaitu jalur mobil dan bis. Jadi insya Allah bisa lebih cepat sampai menuju Gua Hiro. Insya Allah kurang lebih dalam beberapa bulan ini insya Allah jadi. Hanya saja untuk dilakukan operasionalnya belum tahu kapan. Kemudian insya Allah dalam waktu 6-10 tahun akan dibuat kereta gantung. Jadi ibu bapak sekalian bisa melihat Gua Hiro dari ketinggian. Dan saya doakan semoga bapak ibu semua bisa umroh lagi insya Allah. Baik, kita lanjut ke stand berikutnya. Dan inilah stand yang paling disukai oleh ibu-ibu. Perempuan sebelah sini, perempuan sebelah kiri. Bentar ibu mau dijelasin. Perempuan sebelah kiri, yang laki-laki sebelah kanan, silakan. Maksudnya apa nih? Bentar ibu mau dijelasin. Ibu sebelah kiri, bapak Adnan. Tadi Nabi, ibu sebentar. Outside. Bapak sebelah kanan, ibu sebelah kiri. Assalamualaikum.